Ya, jadi malam hari ini aku mau review bagaimana your portfolio growth di tahun 2023. Dan aku juga akan cerita tentang pertumbuhan portfolioku di 2023 ini. Terus aku mau ajak kita semua tuh untuk mulai evaluasi, mulai review apa yang kita sudah jalani di 2023 ini, meskipun ini belum bulan Desember, belum tahun baru juga gitu. Cuman udah mulai direview. Kenapa? Karena kita mau merencanakan untuk tahun 2024. Siapa di sini? Halo, ada Andrew Lay Official. Siapa di sini yang punya target di 2024? Di 2023 dan 2024. Siapa yang punya target? Tulis di sini. Baik target trading, investing, ataupun target bisnis, target apapun. Siapa di sini yang targetnya udah tercapai? Boleh ditulis dong. Aku punya target ini, aku udah tercapai targetnya. Aku punya target itu, aku belum tercapai. Gitu. Kayak orang Batak aja, bah. Tanya Okta. Ya. Kalian tercapai nggak targetnya? Surprisingly, this year aku nggak pakai target. Tahun ini aku ngeflow aja kayak air mengalir, bukan kayak ikan. Kalau ikan tuh katanya dia berenangnya malah melawan arus gitu. Aku ngeflow aja. Termasuk investasi aku di tahun 2023 ini, di investasi saham, ini aku juga ngeflow aja. Ngeflownya tuh gimana? Ngeflownya tuh dance with the market, ngikutin irama market. Ya, jadi kalau irama marketnya lagi bullish, aku trading, banyakin tradingnya. Kalau irama marketnya lagi bearish dan banyak saham yang valuasinya murah, aku lebih banyak investing. Dan di tahun 2023 kemarin ini aku banyak ngehold saham-saham buat jangka menengah dan juga untuk investing, dan beberapa sudah mulai berbuah. Meskipun sebenarnya buah-buahnya tuh agak berkurang di Oktober kemarin, sekarang udah mulai semakin banyak lagi buahnya, bahkan banyak yang aku belum petik gitu. Oke, jadi aku mau share tentang market, gimana kabarnya. Aku mau review ya, aku mau lebih banyak nge-review market di sini. Bentar ya. Ya, aku jadi mau lebih banyak review market. Udah kelihatan jelas kan? Dari Januari 2023, kabarnya gimana? Januari itu IHSG dibuka, aku buka daily chart aja biar kalian bisa lihat jelas juga. Daily chart. Coba kalian lihat di sini di Januari 2023. Nah, Januari 2023 tuh market dibuka pada tanggal 2 Januari, dan biasanya awal tahun itu cenderung sepi. Kemudian sampai tanggal 6 Januari, 11 Januari, 10-11 Januari ini bottomnya di level sekitar 6557 ya. Jadi 6557 bottomnya di Januari 2023. Nah, biasanya kalau di akhir tahun ada sentimen window dressing, biasanya di awal tahun tuh ada satu istilah yang disebut dengan January effect dan juga barometer Januari. January effect artinya bulan Januari itu cenderung naik, benarkah? Tidak selalu sebenarnya. Nah, Januari 2023 kemarin tuh agak cenderung stagnan karena sentimen inflasi Amerika masih tinggi banget ya. Dan kalau diperhatikan juga ini gerakannya sideways, agak naik dikit di akhir Januarinya. Terus ada yang bilang gini, barometer Januari itu kalau Januarinya naik nanti sepanjang tahun naik, kalau Januarinya turun sepanjang tahun turun. Nah, ini sebenarnya kita ngelihat Januari 2023 tuh banyakan naiknya daripada turunnya. Apakah sepanjang 2023 itu cenderung naik terus? Enggak. Jadi sepanjang 2023 ini sideways. Maka dari itu saya sangat memahami kalau portfolio kalian cenderung sideways di 2023. Dan di 2023 ini banyak sekali kemarin didominasi, selain saham big caps banking yang sering jadi story di sini tuh ada saham Bian ya. Big capsnya ada saham Bian yang kadang bikin IHSG naik turun ya. Oke. Intinya sebenarnya aku mau nge-review
di tahun 2023 ini gimana? 2023 market itu nggak begitu bagus. Kenapa? Karena sentimen suku bunga Amerika yang masih mau terus naik. Nah, tapi Indonesia ini masih tetap lebih bagus dibandingkan dengan Amerika. Yuk kita lihat Amerika gimana. Indeks S&P 500. S&P 500. Nah, ini dari Januari 2023 ini memang Amerika naik. Tapi di sini ini turunnya lebih signifikan. Kita juga akan lihat indeks Dow Jones gimana kabarnya. Dow Jones juga sama, di awal tahun tuh naik, tapi di Juli kemarin ini turunnya lebih awal, lebih early daripada IHSG. Ya, kesimpulannya sebenarnya bursa kita itu lumayan bertahan. Jumlah emiten yang di market sekarang 900, tapi value transaksi tahun ini tuh rata-rata sekitar 10 triliun aja, bahkan banyak kurang dari 10 triliun gitu. Oke, what to expect di Desember 2023 ini? What to expect? Sekarang market tuh lagi di resistennya banget. Nah, ini November udah sisa beberapa hari aja. Sisa beberapa hari itu jadi dia berpotensi untuk normal correction sampai sekitaran level 6880. Jadi di sini ada double support MA 40, MA berapa ini ya? Aku cek dulu ya. Nggak apa yang dipakai. A50. MA50 dan MA100 di sini. Ini ada double support dan juga di sini dia ada kena support juga dari bottomnya beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, kesimpulannya beberapa hari terakhir di November ini bakalan turun. Kok suara aku ganti-ganti? Enggak. Itu Androidnya kali ya. Ya, jadi ini bakalan turun. Terus kemudian Desembernya gimana? Desember arahnya cenderung naik. Jadi kalau ditanya Desember arahnya bakalan sampai ke sini, bisa sampai 7.100. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus saham-sahamnya bakalan gimana nih? What to expect juga kira-kira di bulan Desember nanti sampai Januari. Aku ada sempat bahas di acara MFest Gathering buat new students for MFest kemarin. Kita ada bahas tentang what to expect. Kita ngelihat saham-saham perbankan, terutama perbankan yang konvensional itu masih sangat menarik sekali. Oke, tapi untuk big banks-nya udah lumayan tinggi. Nah, kita mau review yang jarang kita review, yaitu BNGA. BNGA ini secara fundamental bagus, cuman candle di 18 Oktober agak kurang bagus karena ekor panjang di atas ini menunjukkan bahwa sellernya dia lebih kuat daripada buyernya gitu. Jadi buyernya mau beli naik diguyurin. Di sini dikasih barang terus sampai turun sampai balik ke bawah. Maka ada ekor panjang di sini. Nah, di sini BNGA kita masih nge-watch juga, dan beberapa hari yang lalu ini NISP ada satu berita tentang akuisisi Bank Commonwealth di Indonesia. Jadi di sini sempat rally, tapi rallynya aku lihat nggak signifikan juga. Ini mirip banget kayak BNGA beberapa hari yang lalu. Jadi kita wait and see dulu aja. Tapi dua emiten perbankan ini termasuk dua emiten yang aku lihat cukup bagus selain for big banks. Nah, kita akan lihat untuk BBTN-nya juga kemarin udah aku sempat bahas. Ini juga jadi watchlist kita banget dalam 1 bulan ke depan. Terus gimana dengan big banks-nya? Aku udah beberapa kali bahas big banks, jadi kayaknya kalian bakalan bosan gak sih kalau aku bahas big banks lagi? Big banks ini valuation-nya udah agak tinggi, dan buat kalian yang cari diskon di BBCA, bagus nih dikasih diskon beberapa hari terakhir. Padahal aku nggak expect dia bakalan bisa turun sampai segitu. Jadi dari big banks-nya sendiri yang dikasih diskon beberapa hari terakhir ini justru BBCA. Jadi kalian kalau nanya aku saham apa yang big banks-nya yang bisa dilihat, as simple as mana yang lagi diskon gitu aja. Oke, untuk bank daerah gimana? Ini ada yang nanya BJTM gimana? Sebenarnya bank daerah juga akan terdampak positif dengan suku bunga yang sudah mulai stagnan ini. Cuman di sini kita ngelihat lebih ke liquidity-nya untuk saham bank daerah ini yang agak kurang liquid gitu. Nah, kita ngelihat di sini ini juga secara liquidity-nya juga agak kurang. Kita akan lihat untuk BRI
Bank Syariah Indonesia. Kita lihat BRIS. BRIS ini pantas banget untuk masuk watchlist, baik untuk trading maupun investing, terlebih sebenarnya untuk trading, tapi sebaiknya tunggu retracement-nya dulu, karena dia sempat naik beberapa hari, ini kalau ada retracement menarik. Nah, selain BRIS, kita kembali review BBTN ini. Kalau dia ada, kemarin sempat ada tanda-tanda mau aksi korporasi juga, dan dia akan menjadi salah satu bank syariah juga yang cukup besar gitu ya. Jadi salah satu yang cukup besar juga, menjadi salah satu kompetitornya BRIS. Oke, aku mau review buat emiten yang sekarang jadi emiten yang cukup besar secara valuasinya, masih sama. Brand ini dia naiknya udah ketinggian banget, wait and see dulu, jangan buru-buru dihajar. Demikian pula dengan GoTo udah naik sangat signifikan. Jadi itulah kabarnya saham-saham big caps. Jadi kalau kalian bilang, wah saham second liner dengan saham big caps kalah nih, belum tentu. Ini adalah saham-saham big caps. Jadi saham big capsnya agak slow, masih akan slow. Market value tanggal 21 November hari ini cuman 9 triliun rupiah, di mana di pasar reguler 8,3 triliun, pasar negosiasi 755 triliun. Apa sih yang ditunggu market? Kok sepi-sepi lagi? Kayaknya marketnya rame cuman kalau pas ada sentimen dari The Fed aja gitu. Dari tanggal 2 November kemarin The Fed nggak naikin suku bunga, kemudian tanggal 14 November The Fed-nya inflasi Amerikanya lebih bagus daripada ekspektasi. Dan sekarang tuh market tuh sebenarnya lagi nungguin hasil FOMC minutes itu tanggal berapa ya? I will check ya. Oke. Jadi sentimennya apa yang ditunggu? Masih suku bunga. Apakah suku bunga bakalan turun atau enggak gitu. Jadi ya nanti tengah malam. Nanti tengah malam ya. Jadi lagi nungguin itu. Perkiraan aku sih sebenarnya bakalan bagus lagi. Oke. Ada yang deg-degan nunggu nanti malam, kata Okta nih, tanya Okta, dia deg-degan nunggu nanti malam. Biarin aja sih. Market lagi nunggu apakah The Fed akan ada kemungkinan membahas penurunan suku bunga. Tapi kayaknya kemungkinan itu sangat kecil sekali. Sekarang ditahan aja, nggak naik aja, itu udah sangat bagus sekali. Karena target inflasi Amerika yang 2%, jadi ke 2% itu belum tercapai. Sekarang baru 3,2%. Oke, sekarang kita mau review beberapa saham yang cenderung aktif. Hari ini marketnya lumayan sepi. Kita akan review buat saham apa ya? ASI yuk. Tarif ASI ya. Oke, kita lihat ASI. Kemarin aku udah bahas secara valuasi ASI ini cenderung murah di IG Live kemarin, dan ada recordingnya di YouTube, ada di YouTube. Jadi ini Astra International, ada berita terbaru, dia tengah membangun data center. Tahap pertama tuh seluas 5.300 meter persegi. Dan dalam hal ini kita ngelihat sebenarnya Astra International ini perkembangannya cukup bagus. Dia berkolaborasi dengan perusahaan infrastruktur digital di Amerika yaitu Equinix. Jadi ini cukup bagus. Sekarang belum naik, aku melihat perkembangannya oke. Oke ya, terus kemudian kita lihat I move to SMGR dulu ya. I move to SMGR dulu.
Oke ya. Jadi SMGR ini kita habis profit taking untuk trading jangka pendek, short term trading, tapi jangka menengahnya kita masih ngehold. Kita ngelihat bahwa SMGR ini bakalan ada pertumbuhan penjualan di 2023, di mana Oktober aja tuh udah tumbuh 22% secara tahunan. Jadi kita ngelihat di 2023 bakalan ada story yang cukup bagus buat resultnya SMGR di sini. Oke, terus kita mau review ASES Hardware yang udah sempat naik lumayan signifikan dan menjadi salah satu multi baggernya MFast di sini. Padahal waktu direkom sama MFast di Januari, let me check, Januari 2023 tuh di 500-an di sini sempat turun sekitaran 10-14%, naik lagi. Di sini kita tenangin teman-teman yang mau investasi jangka panjang bersama dengan MFast ya. Jadi sekarang udah mulai merasakan hasilnya, dan untuk ASES nih kita udah keluarin dari portfolio MFast untuk yang beli baru gitu. Ini udah untung sekitaran 56%. Kalau dari harga atas yang dapat di harga bawahnya udah hampir 100%. Kita udah keluarin artinya apakah dijual? Enggak. Ini buat teman-teman yang baru mau beli baru, kita udah nggak saranin karena valuation-nya udah naik. Dan SSSG-nya ASES ini dia naik sekitaran 6,8%. Oke ya. Sabar ya. SSSG itu artinya apa sih? SSSG itu artinya same store sales growth. Jadi pertumbuhan penjualan di toko yang sama. Nah, di ASES ini ada pertumbuhan sekitaran 6,8%. Jadi abis pandemi ini cukup bagus. Oke. Ahmad bilang TLKM mulai meroket. Aku review ya. Hari ini kita random review aja karena marketnya lumayan sepi. Cuman kalau secara garis besarnya view-nya masih tetap di perbankan dan properti. Oke ya. Jadi ini TLKM, ada yang bilang TLKM mulai meroket. Enggak, biasa aja, naiknya normal-normal aja. Aku lebih nge-review saham-saham dari sektor tower-toweran. Ini salah satunya Sarana Menara Nusantara, dia ada inverse head and shoulders. Jadi lumayan menarik di sini. Oke, kita move ke sektor oil. Kita mau move ke oil ya. Oil gimana dengan perang Israel Palestina? Nggak ada yang sampai signifikan banget di sini. Just wait and see aja untuk oil. Aduh, aku kok bosen ya. Aku bosen lihat saham beberapa hari ini, dan teman-teman sebenarnya nggak perlu sampai dipaksain buat trading terus. Hari ini juga mTrade nggak ada buy and sell recommendation sama sekali. Ada waktunya ketika kita trading, investing itu ada waktunya beli, jual, ada waktunya menunggu. Jadi nggak melulu kita harus beli-beli terus kayak gitu, nggak melulu harus transaksi terus, tapi kita just wait and see aja gitu. Jadi kalau teman-teman nanya ya, saat ini market gimana? Semuanya cenderung sideways. Yang masih potensial tuh beberapa kayak ada saham second liner, dan besok ada 2 watchlist yang bakalan diinfoin di morning briefing mTrade. Sekarang kita posisinya lebih ke wait and see. IHSG besok kira-kira gimana? IHSG besok kira-kira bakalan bergerak mix, karena aku ngelihatnya ada sentimen positif dari The Fed untuk menahan suku bunga. Namun ada negatifnya juga, saat ini udah di resisten IHSG-nya karena udah naik lumayan signifikan. Jadi wait and see aja. Nah, ini ada yang bilang NICL terbang nih gitu. Ada yang bilang terbang. Iya sih, NICL juga kita amatin kok hari ini. Tapi kita nggak
recommend buy untuk NICL-nya. Kenapa? Likuiditas loh. Aku gimana mau kasih tahu kalian likuiditasnya, marketnya tutup. Nanti kita akan kasih tahu di morning briefing M-Trade deh. Besok kita akan kasih lihat di morning briefing M-Trade. NICL tuh tadi kita ada hitungin, aku bareng tim coach tuh ngitungin dia punya bid offer. Bidnya di sebelah kiri tuh cuman kayak ratusan juta kalau pas lagi tebel. Kalau pas lagi tipis tuh bisa cuman puluhan juta doang. Nah, dengan bid offer yang kayak gitu, yang tiba-tiba tebelnya tuh bisa hilang, ada 10.000 bid tiba-tiba bisa hilang jadi 1.000 doang, 1.000, 2.000 doang. Itu bahaya buat retail. Artinya apa? Artinya bakal gampang ada bantingan. Jadi kalau saham-saham yang kayak gitu tuh mudah terbentuk ekor-ekor kayak gini. Nah, jadi perhatikan di sini likuiditas juga bisa dilihat dari volume transaksinya itu dia stabil nggak sih? Di sini ada 3 naik tinggi, tapi habis itu hilang volumenya sama sekali. Gimana ya? Ini oke dalam masa akumulasi. Tapi hari ini dengan volume transaksi tinggi pun sebenarnya bid offernya juga nggak besar. Bayangin kemarin pas lagi di sini kecil. Di sini yang trading yang bisa masuk di sini tuh kayak modalnya tuh kecil banget, kayak gimana ya, kecil banget lah. Bayangin aja kalau bid offernya tuh sekitaran ratusan juta doang, ratusan juta bahkan cuma puluhan juta doang. Itu kalau kita trading bareng-bareng ya, kita trading rame-rame, M-Trade misalkan kasih tahu kalian untuk rekomendasi cuman ngelihat technical doang, beli ini nggak ngelihat likuiditasnya, itu bahaya gitu. Kok suaranya ganti-ganti ya, nggak tahu. Di aku suaranya sih sama, mungkin lagi kendala teknis kali ya, atau HP ku yang harus diganti, saya nggak ngerti juga karena beberapa hari terakhir kalian ngomong suara ganti-ganti. Suaraku gimana? Ini BRPT pada nanyain terus BRPT gimana, setiap hari selalu ditanyain BRPT hari ini turunnya lumayan signifikan. Jangka pendek kita udah keluar, kita jangka menengahnya pas banget impas dan kita potensial exit ya. Oke. Emang kenapa sih suara aku? Biar kamu nggak ngantuk deh. Yang suaranya aneh pakai HP apa? Xiaomi aman. Nggak ngerti lah. Hari ini asing net buy di BP. Aneh kan? 224 miliar. Yuk kita intip BP-nya gimana. Dan BBNI 115 miliar. Miss Telkom enakan hold atau enggak ya? Hold sih. BP-nya salah. BP yang ini. Oke. BP. Hari ini ada net foreign buy di BP itu sebesar 338 miliar. Trend teknikalnya gimana? Teknikalnya dia udah mulai sideways gitu, jadi downtrendnya dia udah mulai sideways. Dan hari ini tuh ada negosiasi di pasar negosiasi tuh 755 miliar. Ini juga di saham BP, di pasar nego. Jadi terjadi satu transaksi yang cukup besar di sini. Kita masukin watchlist dulu ya. Kalau ada kayak gini kita masukin watchlist. BP-nya transaksi negonya 224 miliar. Oke, terus ada yang minta di update saham Edge, itu arah mulu katanya. Oke, kita update saham lucu-lucu ya. Likuiditas adalah tema penting yang aku mau bahas hari ini. Ini ada satu saham yang dia arah ketika market lagi sideways. Ketika market lagi sideways dia arah terus. Dia bukan arah sih, ini baru naik 17-19%-an di sini. Di sini dari sininya tuh kering banget, sama sekali nggak ada. Nah, besok di morning briefing kita akan kasih lihat bid offernya tuh kayak gimana. Ini Edge, aku nggak peduli kalau dia mau naik lagi mau enggak, dia harusnya sideways dulu. Hati-hati. Pesan aku di penghujung IG Live malam hari ini adalah be very careful dengan likuiditas.
kalau kalian beli sahamnya tuh cuman merhatiin harga saham doang, nggak memperhatikan likuiditas, yang berbahaya adalah saham itu gerakannya akan menjadi sangat fluktuatif, gampang banget dibanting. Itu satu, gampang ditarik dan gampang dibanting. Yang kedua, saham itu juga dia gampang hilang bid overnya ya, sama akibatnya jadi gampang dibanting itu. Sehingga kalau dia udah hilang bidnya, aku pernah ngalamin di saham apa ya, pokoknya saham yang lucu-lucu juga kayak gitu, mau jualan tuh nggak bisa. Jadi resiko di saham tuh sebenarnya bukan cuman capital loss. Resiko yang lebih berbahaya lagi adalah ketika kamu mau jualan tuh nggak bisa. Antara likuiditasnya nggak ada, bidnya nggak ada, atau sahamnya disuspend bursa, atau malah di delisting. Oke, aku mau summary untuk yang di pasar negosiasi hari ini. Ini ada saham BP 224 miliar, TLKM 108 miliar, SMMA 108 miliar, dan Bank Mandiri 71 miliar di sini. Yang aku mau garis bawahi, saham second linernya ada BP dan juga saham SMMA yang kemungkinan beberapa hari ini masuk dalam watchlist kita terus untuk trading, bukan untuk investing. TLKM, BBRI kalau mau ngehold masih oke. Oke, semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Saham lagi sepi, nungguin apa sih? Sebenarnya nungguin sentimen terakhirnya FOMC meeting nanti malam ya. Jadi kita akan lihat juga sentimen. Oh ya, ada satu sentimen yang penting banget kalau dari dalam negeri yang ditunggu-tunggu oleh semua trader dan investor adalah kode broker. Kalau kode broker dibuka, sebenarnya aku personally pribadi aku nggak pakai strategi kode broker itu, karena trading aku dan investasi aku tuh bukan yang very short term banget gitu. Dan kalau kode broker tuh sebenarnya bisa dimanipulasi, dalam arti broker A itu bisa tuh jualan dari broker B dengan cara apa, misalkan dia dengan pindah saham dulu, enggak yang dia beli di broker A jualannya dari broker A. Cara kerjanya tidak seperti itu gitu. Jadi meskipun demikian, tetap banyak investor yang menanti, baik investor retail maupun investor institusi sendiri. Kenapa? Karena sukanya ikut-ikutan ngelihat yang lain gitu. Dan banyak juga yang mau lihat sebenarnya yang lebih penting diperhatikan bukan kode broker secara spesifik. Kalau aku personally, aku akan memperhatikan investor asing. Jadi intraday kalau aku bisa lihat investor asing itu dia banyak masuk ke bursa, itu bagus. Kenapa? Karena investor institusi lokal itu bakalan ngikut gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah berapa banyak investor asing yang masuk dan keluar dari bursa kita hari itu. Gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. IG live aku malam hari ini. See you tomorrow di morning briefing and trade jam 8.15. Saya Ellen May, salam profit. Tetap semangat ya di akhir tahun ini. Jangan lupa subscribe YouTube aku ya.